Kapasitas medis mencakup rumah sakit, tempat tidur, peralatan medis, dokter, perawat dan alat pelindung diri yang digunakan tenaga medis harus dioptimalkan guna mencegah terjadi peningkatan kasus positif corona. Dengan jumlah pasien yang masih minim saja, kapasitas medis tidak mencukupi, apalagi jumlah warga terpapar berpotensi mencapai ratusan ribu, bahkan bisa menembus 1 juta. Sebab saat ini rakyat Indonesia yang terdeteksi baru kelompok menengah hingga kalangan atas. Jika upaya pembatasan tidak berhasil, masyarakat kelas menengah ke bawah yang terkena virus akan sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan arahan dan kebijakan yang lebih tegas dan jelas guna menghentikan penularan COVID-19 dengan menambah kapasitas medis dan mencegah penurunan daya beli rakyat. Pilihan pemerintah untuk menerapkan physical distancing harus dilakukan dengan super ketat, mulai dari tingkat RT dan RW se-Indonesia. Untuk memperkuat kapasitas medis, pemerintah perlu memperhatikan 5 syarat berikut. Pertama, memastikan bahwa tunggakan pembayaran klaim rumah sakit operasi BPJS Kesehatan harus secepatnya diselesaikan. Kedua, ke depan pemerintah harus memastikan bahwa pasien COVID-19 boleh menggunakan kartu peserta jaminan kesehatan nasional, kartu Indonesia Sehat, dan rumah sakit yang melayani peserta BPJS Kesehatan harus dibayar. Ketiga, Kementerian Kesehatan, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai regulator harus ikhlas mencabut berbagai regulasi yang menghambat pembangunan rumah sakit baru. Keempat, Kemenkes hendaknya tidak kaku dan terlalu birokratis dalam memberikan surat izin praktik dokter. Dan kelima, pemerintah harus memastikan bahwa alat pelindung diri cukup tersedia bagi para dokter dan para medis. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Menardo mengatakan, semua kekuatan ini perlu dioptimalkan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Di sisi lain, pihaknya akan berusaha mendorong agar organisasi pemerintahan yang lengkap diefektifkan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Tim Liputan Berita 1. Tingkatkan kapasitas medis, itulah topik dialog kita di pagi hari ini. Jumlah kasus positif corona atau COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Bahkan proyeksi peningkatan kasus positif corona akan terus bertambah ke depannya. Dengan demikian dibutuhkan peningkatan baik di kapasitas, layanan maupun ketersediaan baik tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan dan juga alat pelindung diri. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan telepon Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Adib Kumaydi. Dr. Adib, selamat pagi. Selamat pagi Mas Rudi, sehat semua? Mudah-mudahan Pak, insya Allah sehat semua amin, Pak. Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini kita mau bahas soal kapasitas tenaga medis, peralatan dan juga fasilitas yang saat ini tersedia untuk penanganan kasus virus corona. Ini bukan untuk menakut-nakuti dok, tapi mungkin publik juga perlu tahu sebetulnya kondisi sebenarnya saat ini, apakah kita memang jauh dari mencukupi, terutama soal tenaga medis atau tenaga kesehatan, dari dokter, perawat, petugas laboratorium, dan segala macam. Ya, jadi kalau kita melihat dari permasalahan saat ini dan semakin kecenderungannya gradual meningkatnya jumlah pasien yang baik itu yang apalagi yang ODP, PDP yang terkonfirmasi positif. Ya, ini yang tentunya kalau kita berpikirnya di hilirnya saja, maka kita harus membuat sebuah strategi yang harus cepat dan tepat yang harus untuk dilakukan oleh pemerintah. Ya. Karena beban di hilir saja kalau kita selesaikan melalui rumah sakit ya, atau di fasilitas kesehatan, kemudian termasuk tenaga, kemudian dengan fasilitas dan sarana prasarananya, saya takutnya nanti itu akan malah membuat penanganannya ini kurang maksimal. Kenapa? Karena problemnya sekarang kalau kita lihat, ya kita harus akui bahwa tidak semua atau bahkan saya bilang hampir semua rumah sakit tidak tersetting untuk penanganan wabah seperti saat ini gitu. Sehingga exposure
tenaga medis, baik itu kita dokter dan tenaga kesehatan perawat pun mudah sekali untuk terpapar sebenarnya dengan pasien-pasien yang itu dia dengan COVID-19 ini. Ya. Kemudian apalagi ditambah lagi dengan alat proteksi diri. Kami paham bahwa alat proteksi diri ini memang saat ini menjadi alat yang paling langka di dunia. Karena Paling semua langka dunia berebut untuk mendapatkan APD itu. Oke, karena semua negara juga sekarang menginginkan itu ya, Dok ya? Betul. Nah, ini yang kami memahami itu loh. Sehingga kalau strateginya kita hanya dihilir saja, maka kami nggak yakin nanti kita bisa menyelesaikan dengan baik kalau kita hanya berpikirnya dari sudut pandang itu. Nah, ini yang kemudian perlu juga dipahami sebenarnya. Kenapa yang menjadi prioritas utama sebenarnya buat kami di tenaga medis dan tenaga kesehatan itu adalah APD. Kenapa? Karena APD ini bukan untuk keamanan dokter. Jadi ini supaya masyarakat juga paham bahwa kita ingin minta diprioritaskan bukan sebagai alat pengamanan untuk kita sendiri. Karena kita juga melayani pasien lain. Ya. Dokter, perawat juga melayani pasien lain. Kemudian kita juga berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan orang-orang gitu yang ada di rumah sakit atau di masyarakat sekitar, dan kita juga berinteraksi dengan keluarga. Sehingga potensi menjadi sumber penularan, sumber penyebaran juga bisa ada di kita. Ya, sehingga kenapa kita harus diproteksi itu salah satunya faktornya itu. Dan apabila kita ada yang terpapar dan kontak ya, dan kemudian mulai ada keluhan, maka mau tidak mau kita pun harus mengikuti sebuah aturan bahwa kita harus diisolasi, baik isolasi mandiri ataupun isolasi di rumah sakit. Dan saat ini banyak sekali teman-teman kami yang sudah terpapar dan dia ada yang sakit dan harus diisolasi di rumah sakit, dan ada yang akhirnya isolasi mandiri di rumah. Menurut data PBID sudah berapa banyak petugas atau tenaga medis yang terpapar corona pada saat mereka menjalankan tugas? Kalau dari anggota dokter memang kita belum mendata secara detail, gitu. Tapi informasi yang laporan yang kita dapatkan, Jakarta termasuk paling banyak yang teman-temannya kami yang juga terpapar, baik itu yang dokter umum yang di UGD maupun dokter spesialis, teman-teman ada sebagian juga teman dokter Puskesmas. Terus kemudian di Surabaya, termasuk juga peserta pendidikan spesialis juga ada, di Malang juga ada, di Jogja juga ada, di Makassar bahkan ada guru-guru kami juga yang terpapar sehingga dia harus diisolasi di rumah sakit. Jadi saat ini sudah banyak. Dan apa konsekuensinya kalau kemudian tenaga medis dan tenaga kesehatan juga terpapar, maka kita akan kekurangan tenaga. Ini yang kemudian saat ini dilakukan proses-proses rekrutmen untuk mensupport tenaga-tenaga di rumah sakit yang saat ini merawat ataupun rumah sakit rujukan. Dokter Adib, ini saya mengkonfirmasi sekali lagi, mereka itu positif corona karena menjalankan tugas untuk merawat atau mengobati pasien-pasien yang positif corona. Ya, jadi jadi dia terinfeksinya bukan di luar, tapi memang pada saat menjalankan tugas. Yang saya sampaikan tadi itu kan kondisi saat ini, yang memang karena mereka kontak dengan pasien, baik itu pasien yang dirawat ataupun pasien pada saat awal masuk melalui UGD. Dan penularan itu terjadi karena memang kurangnya alat pelindung diri tadi. Satu sisi mungkin faktornya salah satunya karena yang dilakukan sehingga teman-teman, apalagi yang teman-teman yang di UGD dengan proteksi yang hanya masker katakanlah, sehingga itu mudah sekali terpapar. Terus kemudian faktor yang lain juga bisa juga faktor exhausted karena kelelahan. Nah, karena ini yang kemudian strateginya selain kita proteksi diri, yang perlu dipikirkan juga adalah bagaimana mengurangi kelelahan para teman-teman medis ini adalah dengan mengatur pelayanan atau mengatur shift jaga, termasuk juga nanti membuat sebuah proses setelah shift jaga, karena mau tidak mau resiko itu kontak apalagi di rumah sakit rujukan, maka kemudian ada pola-pola yang harus dilakukan untuk semacam karantina atau isolasi mandiri 14 hari setelah tugas. Pak Dokter, ini kelelahan para tenaga medis ini terjadi karena beban tugas yang bertambah secara berlipat, betul seperti itu? Ya, karena jadi yang bisa saya laporkan juga saat ini
antusiasme masyarakat untuk berobat, terutama di fasilitas kesehatan pertama, Ya. di klinik atau di rumah sakit swasta tinggi, karena masyarakat belum diberikan pemahaman dan tentunya ada rasa ketakutan sehingga batuk pilek sedikit mereka langsung berobat. Oke, saya pernah Yang dengar itu kemudian- katanya UGD di beberapa rumah sakit, IGD itu di beberapa rumah sakit itu ramai sekali orang yang ingin Betul. memeriksa Dan kesehatannya. itu bukan tidak mungkin akan menjadi potensi untuk sumber penularan juga. Oke, Sehingga jadi ada kita penumpukan di saat situ ini ya. pun menyarankan kepada kami juga sendiri ya, jadi membuat regulasi di profesi, membuat flyer-flyer bahwa tidak perlu ke poli spesialis A karena kondisi ini, kecuali kalau emergensi saja. Ya. Itu kita lakukan supaya masyarakat pun tidak terlalu banyak kontak sebenarnya, karena kita harus sampaikan rumah sakit adalah tempat yang juga bisa menyebarkan sumber-sumber penularan, apalagi kalau kemudian masyarakat berkerumun di UGD atau di poli pelayanan yang itu bukan mungkin yang awalnya hanya batuk biasa akhirnya jadi benar-benar terpapar gitu. Oke, baik. Ini di luar mereka pasien-pasien non-corona, Pak Dokter. Ini kalau kita bicara soal tenaga medis yang sedang menangani pasien-pasien corona, sebetulnya secara jumlah apakah sudah mencukupi? Artinya mereka jadi tidak terlalu kelelahan misalkan dalam menjalankan tugas dan hal-hal seperti itu. Ya, jadi kalau kita bicara kelelahan ya pastilah ada faktor kelelahan itu yang kemudian saya tadi sampaikan bahwa kita harus buat sebuah strategi yang baru untuk supaya tidak ada kelelahan itu dengan mengatur shift atau mengatur pelayanan gitu loh. Ini yang perlu diperhatikan juga, sehingga kalau umpamanya dengan kondisi seperti sekarang ini tanpa ada sebuah strategi yang seperti itu, bukan tidak mungkin nanti ini belum peak gitu, belum puncak. Sehingga yang terjadi nanti kita akan teman-teman kita pun akhirnya bisa semua kelelahan, sehingga pengaturan ini penting. Saat ini memang support dari melalui proses rekrutmen dengan teman-teman dokter yang menjadi volunteer ini bisa dilakukan. Tapi kalau strateginya tadi hanya di hilir saja, hulunya nggak ada penetrasan, semua nanti akan tersupport ke hilir, bukan tak mungkin nanti kita pun juga akhirnya semua jadi exhausted gitu. Iya, Pak Dokter, apapun strateginya, kalau jumlah tenaga medisnya memang kurang, kelelahan pasti akan terjadi kan? Betul, ya betul. Oke, nah kondisi saat ini, tadi sempat Pak Dokter juga sebutkan ada volunteer di situ, artinya memang sekarang banyak sekali tenaga-tenaga medis yang menjadi relawan menawarkan dirinya untuk membantu pemerintah dalam upaya penanganan kasus pasien corona. Iya, saat ini memang semua dibuka, hampir kalau khususnya Jakarta, banyak teman-teman kami juga akhirnya menjadi relawan untuk membantu rumah sakit, terutama relawan yang sangat dibutuhkan. Itu seperti yang kemarin juga disampaikan pada saat sore hari setelah jubir COVID menyampaikan laporannya bahwa yang paling dibutuhkan saat ini adalah dokter umum. Dokter umum. Kemudian ada dokter spesialis paru, spesialis penyakit dalam dan anestesi. Dan ini pun juga sudah kita koordinasikan secara internal di Ikatan Dokter Indonesia bersama perhimpunan-perhimpunan terkait untuk kemudian bisa mensupport. Tapi sekali lagi pengaturan ini menjadi penting gitu. Ya. Karena pengaturan ini kalau pengaturan ini tidak kita lakukan, jadi kita seperti mericas ya. Dokter juga nanti setelah udah ini kontak, dia harus istirahat dulu, nanti diisi oleh yang lain. Nanti setelah udah selesai istirahat, mungkin baru dia bisa bertugas kembali. Jadi ini harus kita buat pola aturan seperti itu, karena kami tidak ingin juga nanti para teman-teman kami, tenaga medis ataupun tenaga kesehatan untuk menjadi korban. Ya, ini menarik sebetulnya. Sekarang memang sudah banyak rumah sakit rujukan di Jakarta aja, paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 kurang lebih rumah sakit rujukan. Dan tadi disampaikan juga sama dokter bahwa saat ini untuk upaya penanganan corona, paling tidak untuk dokter saja, itu dibutuhkan tambahan dokter umum, dokter spesialis paru, dokter
penyakit dalam dan anestesi. Dan juga anestesi. Artinya memang saat ini untuk tenaga medis saja itu baru dari dokter, belum dari perawat mungkin itu juga dibutuhkan, dan dari beberapa profesi lainnya. Nah, dengan kondisi seperti itu, dengan ketersediaan tenaga medis yang ada saat ini, apakah mencukupi? Itu pertanyaannya, Dok. Saat ini kalau bisa kita katakan masih cukup saat ini ya. Untuk saat ini. Artinya Untuk jika saat ada posisi penambahan saat ini cukup. pasien baru yang kemungkinan itu akan terjadi, Nah, ini yang kita harus pikirkan tadi. Makanya kalau menjadi masalah baru. strateginya kita hanya dihilir saja, Oke. dan itu kemudian kita hanya melakukan penanganan tanpa diikuti dengan strategi untuk menghentikan penyebaran, maka bukan tidak mungkin puncaknya ini akan tetap berlangsung pada bulan ke depan. Gitu. Oke. Dr. Adib, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.